Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kembali kita dipertemukan dalam majelis ini, melanjutkan kembali kajian kita dari Kun Salafiyan alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu poin yang ke-8. Di sini penulis memberikan judul Ba'du Qawaidi fi Manhajis Salafi, beberapa kaidah dalam manhaj salaf. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang bagaimana cara kita bisa selamat dari ahlul bidah. Ya, kita selamat dari yang namanya fitnah, yaitu dengan cara kita ittiba dan meninggalkan bid'ah. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang beberapa kaidah-kaidah yang sangat penting di dalam manhaj salaf. Kita baca di sini. Secara umum, penulis dalam buku ini beliau membawakan sekitar 4 kaidah. Secara umum itu ada 4 kaidah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. 5. Yang pertama, qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu kaidah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh penulis. Kita baca di sini. Beliau mengatakan al-muradu bil ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Kan amar ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kata penulis, yang dimaksud dengan ma'ruf jami'ut ta'at, segala macam bentuk ketaatan. Jadi segala macam bentuk ketaatan kita kepada Allah itu masuk dalam kategori ma'ruf. Disebut dengan ma'ruf. Wa a'dhamu dzalik, dan yang paling agung dari perkara ketaatan itu, ibadatullahi wahda la syarika lahu. Kita beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Wa ikhlasul ibadatilah, dan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuknya. Wa tarku ibadati masiwa, dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini yang paling agung dari ketaatan, dari yang ma'ruf itu. Kita mentauhidkan Allah.
Tidak akan ada artinya kebaikan-kebaikan yang lain kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Percuma sholat, puasa, zakat, haji, tapi kita tidak mentauhidkan Allah. Karena yang menjadi sebab utama kebaikan itu akan diterima adalah tauhid kita. Tauhid kita kepada Allah. Itu yang paling utama. Makanya tidak ada artinya orang sholat dan ibadah yang lain kalau dia masih berbuat syirik kepada Allah. Masih percaya sama ramalan bintang. Masih percaya sama jimat. Masih percaya terhadap hari baik, hari buruk. Percuma ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kalau dalam masalah yang satu ini kita tidak memperhatikan. Wa ya'ti ba'da dzalika sa'iru ta'at min wajibatin wa mustahabbat. Demikian pula datang setelah itu seluruh ketaatan-ketaatan baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jadi tauhid itu merupakan perkara yang ma'ruf yang paling utama. Nanti di bawahnya ada ketaatan-ketaatan yang lainnya berupa yang wajib. Di bawah yang wajib ada yang sunnah. Jadi wajib itu lebih utama daripada sunnah. Nah, dari sini kenapa tatkala sudah azan, sudah iqomah, dikumandangkan kita tidak boleh melakukan sholat sunnah lagi karena akan melaksanakan yang wajib. Termasuk dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu yang wajib adalah mengikuti imam. Sedangkan memperpanjang doa ketika sholat berjamaah itu sunnah. Terutama ketika sujud. Makanya kalau ada orang dia memperpanjang doanya padahal imam sudah bangkit dari sujudnya, berarti dia meninggalkan yang wajib, lebih mengutamakan yang sunnah. Dan ini keliru. Paham maksud saya, Pak? Bersegera mengikuti imam itu wajib. Itu adalah kewajiban sholat berjamaah. Sedangkan memperpanjang doa ketika sholat berjamaah dan kala sujud itu sunnah. Banyak di antara kita yang terjatuh dalam kekeliruan, mengutamakan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Imam sudah berdiri tegak untuk menuju rakaat berikutnya, kita masih berdoa dalam sujud. Ini kurang tepat. Berarti selama ini kita keliru dalam mempraktekkan yang wajib dan yang sunnah. Tolong diperhatikan misalnya. Karena ada beberapa jamaah saya lihat seperti itu. Jangan sampai kita salah terhadap skala prioritas. Nah, ini perlu belajar. Perlu belajar karena kewajiban dan sunnah itu tidak hanya kaitannya pada ibadah-ibadah mahdhah, namun juga sangat erat kaitannya dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah. Itu dimaksud dengan ma'ruf. Ma'ruf itu adalah segala macam bentuk ketaatan kepada Allah. Dan ketaatan yang paling mulia adalah kita mentauhidkan Allah dalam setiap amal ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Ini bentuk ketaatan, bentuk ma'ruf yang paling mulia. Wal mungkar, adapun mungkar, apa itu mungkar? Ya. Apa yang dimaksud dengan mungkar? Mungkar kata penulis di sini, wa huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh. Segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi segala hal yang Allah dan Rasulnya kita dilarang untuk melakukannya, itu namanya mungkar. Seperti fajami'ul ma'asi, segala macam bentuk kemaksiatan, itu mungkar.
wal bid'ah, demikian pula perkara bid'ah. Karena itu adalah perbuatan yang mungkar. Karena Nabi melarang kita dari perbuatan bid'ah. Nabi tegas dalam masalah ini. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara baru. Lalu Nabi mengatakan, wa kullu iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena segala perkara baru dalam agama itu dihitung bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah perkara yang sesat. Dari ucapan itu saja kita bisa pahami bahwasanya kebid'ahan di dalam agama itu adalah perkara yang terlarang. Kalau sudah terlarang berarti dia termasuk perkara yang mungkar. Gak boleh dilakukan. Berarti melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, berarti kita justru melanggar apa yang menjadi aturan Allah. Justru melakukan apa yang melanggar apa yang menjadi aturan Allah. Wa a'dhamul munkar, dan perkara mungkar yang paling besar asyirku billah. Seorang itu berbuat syirik kepada Allah. Kenapa tidak dikatakan bid'ah? Karena bid'ah itu tergantung jenis bid'ahnya. Bid'ah itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik, apalagi syirik besar, syirik kecil itu berpotensi mengeluarkan dari Islam kalau kita terus melakukan syirik. Terus melakukan syirik kecil nanti berpotensi menjadi syirik besar. Bid'ah itu ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam, ada yang mengeluarkan dari Islam. Nanti antum kalau baca buku para ulama tentang pembagian bid'ah nanti ada dua. Ada bid'ah amali, ada bid'ah i'tiqad. Itu perkara baru dalam amalan dan perkara baru dalam masalah keyakinan. Dalam masalah akidah. Mana contoh perkara baru dalam masalah akidah? Seperti meyakini Al-Quran makhluk. Ini bisa keluar dari Islam. Seperti meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk yang dikenal dengan istilah al-aqidah al-hululiyah. Bersatu dengan makhluk. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan jangan kau cela babi dan monyet itu dan anjing itu. Karena di dalam babi dan anjing itu ada Allah bersemayam di dalamnya. Itu akidah, itu buah dari akidah hululiyah. Hasil dari kreativitas manusia yang tanpa batas. Jadi berkreativitas itu kalau dalam urusan dunia nggak apa-apa aja mah. Tapi kalau dalam urusan agama janganlah. Karena dalam urusan agama itu tidak dianjurkan berkreativitas. Kalau dalam urusan dunia monggo. Silahkan, tidak ada yang larang. Selagi tidak menggunakan instrumen ataupun elemen-elemen yang mengandung unsur kesyirikan. Atau unsur-unsur kemaksiatan. Tapi secara umum kita gunakan perkara yang boleh silahkan. Diperbolehkan. Nah, ini pengertian dari mungkar dan ma'ruf. Bahwasanya ma'ruf itu adalah segala bentuk ketaatan. Dan semulia-mulianya ketaatan itu adalah tauhid. Sebaliknya, mungkar itu adalah segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan seburuk-buruk kemungkaran adalah seorang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian dikatakan di sini. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar wajibun ala hadhil umma wujuban kafaiyan la ainiyan. Itu wajib bagi umat ini. Tapi kewajibannya itu kifaiyan la ainian. Maksudnya kifaiyan itu tidak berlaku bagi semua orang gitu loh.
Tidak berlaku bagi semua orang. Tetapi dia sifatnya kifai. Kifai itu bagi sebagiannya saja. Jadi kalau sudah ada yang melakukannya, bagi yang lainnya pun gugur. Contoh nih, saya kasih contoh. Seperti yang terjadi di beberapa kesempatan yang telah lalu. Ketika ada seorang da'i yang mengatakan syu'ara itu artinya pemusik. Ya, syu'ara itu artinya pemusik atau apa namanya? Penyanyi ya. Itu adalah surat pemusik. Ada satu ustadz membantah, itu sudah cukup. Itu maksudnya yang namanya kifai itu. Ada yang membantah, sehingga yang lainnya nggak perlu ikut membantah. Itulah kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya antum kalau paham kaidah ini akan ngerti bagaimana posisi ustadz-ustadz kenapa tidak membantah si ustadz yang lain. Karena sudah ada yang bantah. Jadi tidak perlu kemudian kita beramai-ramai untuk membantah, nggak perlu. Karena ada sudah satu ustadz yang membantah. Karena beliau itu sudah mewakili ustadz yang lain karena memiliki pemikiran yang sah. Paham nggak maksud saya? Makanya tidak beramai-ramai membantah, nggak perlu. Begitulah metode Ahlus Sunnah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka antum dapati kan, hanya satu ustadz yang membantah hal tersebut. Kalaupun ustadz-ustadz yang lain, dia membantahnya bukan seperti ustadz yang membantah itu. Beliau meng-up ke media sosial, menyebarkan secara umum. Tidak. Tapi sebagian ustadz itu kan hanya di majelis ilmu, disampaikan di majelis ilmu, begini, kan begitu. Tidak yang kemudian speak up di media sosial dengan skala besar. Enggak. Karena mereka paham kaidah. Makanya banyak orang ngaji ini. Kenapa sih Ustaz antum tidak buat tulisan begini-gini? Karena mereka tidak paham kaidah. Kalau mereka paham kaidah, mereka akan ngerti sikap Ustaz seperti itu. Itu sikap seorang Ahlus Sunnah yang telah belajar. Tidak semua orang berhak untuk membantah. Apalagi dia tidak punya kapasitas dalam membantah. Apa yang mau dibantah? Dia tidak punya ilmu kok. Karena ketika kita membantah itu, tidak mungkin hari ini kita bantah, kemudian setelah itu diam. Pasti akan ada pembelaan diri terhadap orang-orang yang dia bantah. Maka kita pun harus sudah menyiapkan hujah. Maka coba lihat. Hujah pertama disampaikan, hujah kedua disampaikan, hujah ketiga, setelah itu sudah close masalah. Tidak perlu lagi kita membahasnya. Yang penting kita sudah iqamatul hujah. Tidak perlu kemudian terus menerus harus dibantah. Karena akan membuang-buang waktu. Berdebat itu tujuannya adalah izharul haq. Menampakkan kebenaran. Tapi kalau ketika kita menampakkan kebenaran tidak bisa. Dan setiap orang-orang yang dibantah itu tetap mencari pembenaran. Maka dalam hal ini berbantah-bantahan menjadi perkara yang tercela. Paham maksudnya jemaah? Itulah pentingnya belajar tentang kaidah itu. Biar kita bisa tahu ngerti, oh Ustaz fulan begini. Ya, kenapa para ustaz tidak, oh ternyata begini. Gitu. Para masyayikh pun sama seperti itu. Ketika ada satu syekh yang sudah membantah, yang lainnya tidak ikut. Karena itu sudah mewakili. Itulah hikmah dalam berdakwah. Bukan kemudian semua kita menyerang seperti itu. Kenapa demikian? Itu akan berdampak buruk bagi dakwah ini. Berdampak buruk bagi dakwah. Akhirnya rusak dakwah ini. Tidak mau orang mengikuti dakwah ini. Makanya kenapa banyak dakwah itu rusak? Karena banyak orang jahil yang ngomong. Gak paham kaidah ngomong. Yang penting punya followers banyak gitu kan. Ya, mewakili suara rakyat gitu. Antum ini bukan wakil rakyat. Antum tidak dipilih oleh rakyat. Lalu kenapa kemudian antum bisa mengatakan antum mewakili rakyat? Rakyat yang mana? Karena ketika kita menyampaikan hal tersebut dan kita dikenal terafiliasi kepada salah satu dakwah, misalkan kita dikenal sebagai seorang yang sering ikut kajian salaf, maka Anda itu mewakili semua orang-orang yang berintisab kepada dakwah. Ustadznya pun terwakili.
Maka tidak segampang itu Ferguson. Sampaikan sama antum, tidak segampang itu kita menyampaikan kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya disebut dengan kifaian, bukan ainian. Sebagian saja yang punya kemampuan, yang punya kapasitas. Sudah cukup. Mereka yang punya wewenang, yang punya kemampuan. Contoh nih, ada satu keributan atau ada satu prahara di dalam satu RT. Apakah semua warga RT itu kemudian ikut turun tangan amar ma'ruf nahi mungkar? Enggak. Tapi datangi ketua RT-nya, laporkan biar RT yang turun tangan. Kondusif jadinya kan seperti itu. Kalau semua orang akhirnya turun tangan, nanti semua orang tuh sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Jadilah chaos yang terjadi di tengah masyarakat itu. Itulah yang terjadi sekarang ini, chaos di tengah umat itu karena kesalahan kita. Kesalahan kita di dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Chaos ini. Kita sudah menata bagus ritme perjalanan ini, tiba-tiba ada 1-2 orang yang merusak barisan. Chaos ini. Menata ulang dari awal. Ini dia kesalahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil bakin. Apabila orang yang dia punya kemampuan telah melakukan hal tersebut, sudah bagi yang lainnya pun tidak ada dosa. Wa idza lam yakum bihi ahadun asimal jami'. Tapi kalau tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara tersebar kemungkaran, maka semua yang diam itu berdosa. Semua yang diam itu berdosa. Tapi kalau sudah ada satu, cukup. Sama kayak contoh hukum menjawab salam ketika kita salam kepada halayak ramai. Hukum asal menjawab salam kepada halayak ramai itu fardu kifayah. Tidak wajib bagi setiap orang. Tapi ketika semuanya diam, tidak ada yang jawab, semuanya berdosa. Tapi kalau sudah ada 1-2 orang, sudah mewakili. Paham maksudnya jemaah? Itu fardu kifayah itu begitu. Terjadi kemungkaran. Contoh nih, di satu lingkungan RT, ada orang mabuk-mabuk, semua diam. Padahal sebenarnya dia mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu, diam semua. Semua berdosa. Tapi kalau sudah ada 1 orang, paling enggak Pak RT-nya yang sudah turun tangan, sudah cukup. Karena Pak RT itu mewakili yang lainnya. Itu namanya fardu kifayah. Itu namanya fardu kifayah. Baik. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-104. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun. Dan jadilah kalian satu umat yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perkara yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Maka demikianlah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikan ayat ini jemaah. Allah mengikat keberuntungan itu dengan 3 sifat. Yang pertama, mengajak berdakwah kepada kebaikan. Yang kedua, beramar ma'ruf. Dan yang ketiga, nahi mungkar. Jadi kebaikan itu terikat dengan 3 sifat ini. Kita ngajak orang kepada kebaikan, kita menyeru mereka kepada yang ma'ruf, dan mencegah mereka dari yang mungkar. Kalau 3 prinsip ini ada dalam diri kita, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, maka semua orang-orang yang ada di sekitar itu, dia akan merasakan kebaikan. Maka rumah tangga Anda kalau ingin penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberuntungan, terapkan 3 ini. Anda dakwakan istri Anda dan anak-anak Anda kepada kebaikan. Anda seru mereka kepada yang ma'ruf. Kalau mereka melakukan kemungkaran, Anda hentikan mereka.
akan tercipta keluarga yang penuh dengan keberkahan. Demikian pula masyarakat. Jadi kaidah ini skala kecil, skala besar masuk semua. Skala kecil, skala besar masuk semua. Jangankan kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang negara masuk dalam kaidah ini. Maka coba lihat kalau pemerintah kita menerapkan hal ini, mengajak manusia kepada rakyatnya kepada kebaikan, memotivasi mereka untuk selalu berada di atas ketaatan dan menutup semua pintu-pintu keburukan, berkah. Gimana sekarang negara kita mau berkah? Malah pintu-pintu keburukan itu dijaga oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan. Judi online dibebaskan. Pinjaman yang penuh dengan riba dipermudah. Sekarang semua iklan aplikasi kita buka, semua pinjaman kredit online dengan bunga rendah. Sudah gitu dengan bangganya aplikasi ini diawasi oleh OJK. Subhanallah, Anda melegalkan perkara yang Allah haramkan, gimana negara mau berkah? Gimana negara mau berkah? Coba buat video video ajakan dari pemerintah. Apa videonya? Hei kalian orang kaya yang tidak bayar zakat, ingat hukum Allah Ta'ala berat. Gitu. Biar semua pada ngeluarin zakat. Yang kaya-kaya ngeluarin zakat, ini enggak. Yang rame di media sosial itu kita buka ini, selalu iklannya itu pinjaman online 1 A, B, C, D dengan bunga rendah. Subhanallah. Dipelihara. Gimana mau berkah negara ini? Tidak ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini kaidah penting dalam dakwah. Sudah gitu, secara bebas kemudian orang mempromosikan situs judi online. Subhanallah. Tidak dilihat apa orang itu judi online. Banyak orang mati bunuh diri, gantung diri, karena terlihat hutang, dikejar debt collector segala macam. Kalau kaidah ini tidak diterapkan, jangan harap satu negeri, satu negara, satu masyarakat, satu lingkungan, rumah tangga akan berada di atas kebaikan. Karena kaidah yang sangat urgen ini tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah gitu para dukun dipelihara. Subhanallah. Para dukun, paranormal, sampai-sampai nggak normal. Apalagi bahasanya indigo lah. Besok apa besok? Hari ini namanya indigo, besok apa lagi namanya itu? Insano korkorisano mungkin besok. Aneh-aneh namanya. Acara event besar yang diundang itu pawang hujan. Ya Allah. Pawang hujan diundang. Jangankan nahan air segede itu. Nahan buang air kencing saja nggak bisa. Dia tahan 1 jam aja itu air kencingnya. Bermuara dalam UGD itu. Operasi itu. Gimana berkah negara? Nah ini kaidah penting. Makanya Allah katakan di situ wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itu akan mendapatkan keberuntungan kalau mereka menerapkan 3 hal ini. Yang pertama tadi yad'u ilal khair, ngajak kepada kebaikan. Makanya dakwah itu ngajak kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan ngajak kepada individu, bukan ngajak kepada bertawassul kepada kuburan, bukan ngajak untuk sedekah laut. Laut ngapain antum sedekah? Laut itu tempat antum cari makan, tempat antum cari kehidupan. Laut yang ngasih antum kehidupan. Laut tidak butuh kepada kepala sapi, kepala kerbau, itu tidak butuh dia. Tak butuh. Sedekah bumi lah.
penguasa laut, bumi dan udara, untuk hidup negara Konoha. Berat. Subhanallah. Ajak manusia itu ya kepada tauhid. Itu namanya yad'una ilal khair. Ngajak kepada kebaikan. Itu sifat pertama. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Segala ketaatan itu dimotivasi, disosialisasikan. Mana contohnya? Coba buat baliho besar-besar pemerintah. Sambut 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan hati yang bersih. Gitu caranya. Ini bukan di mana-mana tentang kredit motor. Mana-mana berita ini. Coba buat baliho besar coba. Sambut 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebutkan di situ kenapa 10 Dzulhijjah ini istimewa. Bila perlu pemerintah buat sayembara yang bisa mendatangkan 10, misalkan 10 sebab kenapa 10 hari Dzulhijjah ini istimewa, akan diberikan hadiah gitu loh. Gitu caranya. Itu namanya kita ya'muruna bil ma'ruf. Tapi kan ngucapin Ramadan Ustadz. Lah ini salah satunya. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak orang gak paham. Keutamaan puasa 9 Dzulhijjah, apa keutamaannya? Kan masih banyak nih masyarakat kita yang meremehkan 9 Dzulhijjah. Benar dia sunnah. Tapi itu kesempatan yang luar biasa. Ibadah sunnah itu ibaratkan kerja lembur yang kita ambil di luar jam kerja normal. Itu ibadah sunnah. Sekarang ya kita lembur dibayar 15.000 per jam, itu semangat kita. Sekarang kita disuruh lembur 1 hari tapi dibayarnya pahala dosa setahun dihapuskan. Tidak ada termotivasi kita. Allah Karim. Ainal ukul. Di mana akal kita? Tidak ada motivasi kita. Tulis di luar sana baliho. Bahayanya mendatangi dukun. 40 hari, 40 malam sholat tidak diterima. Tulis besar-besar. Ini enggak ada. Yang ada itu sensasi segar, mentol. Allah Karim. Itu yang ada di luar sana. Gimana orang gak kena penyakit? Itu yang dibuat. Subhanallah. Inilah kondisi kita sekarang ini. Dulu Anda tahu dulu jangan. Ketika 10 hari pertama dibilang Dzulhijjah itu masuk. Di zaman para sahabat itu ada orang yang bertugas untuk teriak ke pasar, dia bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang antum takbir masjid, andai kata Masjid Thayyibah ini takbir dari tanggal 1, pasti dibilang masjid aneh. Padahal dari tanggal 1 kita disuruh takbir. Disuruh takbir berhari-hari itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bukan ketika Ramadan. Idul Fitri itu, batas takbir itu dari tenggelamnya matahari sampai imam turun dari atas mimbar. Itu tok batasannya. Adapun bertakbir di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah boleh dilakukan dari hari pertama sampai hari ke-13. Boleh dilakukan. Memperbanyak takbir. Tapi hal itu menjadi satu hal yang asing. Sesuatu yang aneh di tengah kita. Karena kita tidak pernah melakukannya. Adzan dulu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, man amara bil ma'ruf. Dengarkan nasihat beliau. Barang siapa
yang mengajak kepada yang ma'ruf, wa naha 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Fayambagi an yakuna aliman bima amara, aliman bima yanha anhu. Hendaklah dia alim terhadap apa yang diajak dan apa yang dia cegah. Harus tahu. Punya ilmu. Ini poin pertama. Harus ada ilmunya. Kalau antum tidak punya ilmu, wa khairul ijabati sukut. Diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Karena sebagaimana kata para ulama, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Orang yang kalau dia tidak punya ilmu, banyak ngomong, dia pasti banyak salah. Makanya tadi di awal saya disclaimer itu loh. Kenapa ustadz-ustadz yang lain tidak membantah ketika surat Asy-Syu'ara dikatakan pemusik? Karena sudah ada satu orang. Cuma netizen yang terhormat ini loh. Cas. Netizen yang maha baik, maha benar. Masya Allah negara kita ini kekuatan netizen itu luar biasa. Padahal dalam kajian diingatkan tidak boleh. Tetap. Di depan na'am ustaz. Tapi di media sosial jadi singa media sosial. Ngeri. Berfatwa. Kala-kala sudah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Syekh bin Baz saja belajar dari antum sudah. Ngeri. Ya. Itu yang pertama, harus tahu ilmunya. Yang kedua, rafiqun fima ya'muru bihi, rafiqun fima yanha anhu. Kudu lembut ngajak orang itu. Nasihati orang itu harus ada kelembutannya. Lembut itu bukan berarti kita lemah, enggak. Justru kelembutan itu menunjukkan kedewasaan kita di dalam menyampaikan nasihat. Nabi itu kadang beliau akan tegas dan akan ada kalanya beliau itu sangat lembut di dalam menyampaikan nasihat. Contoh, ketika Nabi mendapati ada seorang Arab Badui kencing di dalam masjid, apakah kemudian Nabi mengatakan, "Hei kamu, keluar!" Ngomong gitu Nabi? Bahkan para sahabat yang geram ini pingin pukul orang itu. Cuma Nabi mengatakan, "Da'hu." Ya, apa-apa. Biarkan. Biarkan dia selesai dengan hajatnya. Setelah itu apa kata Nabi? Ambil satu ember siram. Coba kalau kita, dikejar itu. Sikat. Tapi beda ketika Nabi SAW menghadapi para sahabat. Para sahabat yang dia sudah beriman, sudah belajar. Ketika mereka melewati sebuah pohon bidara. Yang mana mereka itu masih memiliki pengaruh-pengaruh dari masa kejahilian mereka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, jadikan kami tempat menggantung senjata supaya sakti. Sebagaimana mereka punya. Kata Nabi, Allahu Akbar. Beda tanggapan Nabi. Nabi langsung angkat suaranya Allahu Akbar. Ini sama seperti perkataan orang Bani Israel ngomong sama Nabi Musa. Ya Musa, jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Dua kondisi dengan audiens yang berbeda. Dua sikap yang berbeda. Tidak sama. Sama dalam rumah tangga. Antum mencegah kemungkaran dari istri dengan dari anak. Itu tidak sama. Istri beda, anak beda. Punya metode sendiri-sendiri. Makanya butuh yang namanya rafiq. Kelembutan. Ya. Lalu kemudian.
Haliman fima ya'muru bihi, haliman fima yanha anhu. Kemudian kita harus memiliki sikap bijaksana dalam amar ma'ruf nahi munkar. Bijaksana itu jamaah, antum harus lihat, ini pendekarnya atau biasa. Dia ini orangnya itu tuh sabuk hitam ataukah dia hanya sabuk putih? Nggak sama. Jangan orang sabuk putih antum sikat dengan jurus yang ini orang nggak ngerti, tetangga antum orang awam langsung antum katakan dia baru pulang nih. Misalkan dia baru pulang acara tahlilan langsung antum katakan, oh masya Allah ente ini neraka jahanam pinar. Nggak ngerti dia. Bisa ngomong gitu, nggak bisa, nggak sama jangan. Nggak paham dia. Itu yang merusak dakwah itu. Antum datang ke orang tua antum nih, orang tua antum nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba orang tua antum bilang sama antum, ya, Mas, kamu kan katanya mau beli rumah, iya. Kalau beli rumah itu jangan tusuk sate loh mas. Rumah yang tusuk sate itu sial. Oh mama ini syirik, mama neraka, tempatnya diazab. Wah. Sini. Kita ngopi dulu. Kayaknya antum ada dua kemungkinan. Satu belum ngopi, yang kedua ngopinya terlalu kental. Akhirnya ampas-ampasnya antum minum. Mabuk jadi. Sini dulu, kita duduk dulu. Nah caranya kayak gitu tuh. Gak bisa seperti itu. Rusak dakwah ini. Maksud hati antum kepingin ya. Kepingin metik hasil. Antum ini kan seperti orang yang nanam. Nanam satu benih pelan-pelan. Kalau antum langsung jebrak. Langsung pingin taruh pupuknya ini segala macam. Yang ada benih itu tumbuh atau mati. Dia punya step. Mama kita tidak ngerti. Tinggal diarahkan, gak boleh, gak ada gitu-gitu dalam Islam. Bagus, itu kan kepercayaan orang-orang dulu, dengan nada yang sederhana, dengan nada yang lembut. Bila perlu nasihatinya sambil jenengan goreng tempe, mamanya ngulek ngulek sambal gitu. Tapi obrolannya penting kayak gitu. Hal sederhana, tapi mengena gitu loh. Ya, ngena. Sama kayak ibu-ibu yang nasihati anaknya perempuan misalkan, ajak masak. Ya. Ajak masak gitu loh. Nanti jenengan yang buat sambelnya, anaknya disuruh rebus kecambahnya, tauge-nya, kacang panjangnya gitu kan. Sambil nasihati, Dok, gini loh. Begini. Masuk insya Allah. Atau paling enggak, jenengan ajak putrinya, Dok, ayo kita pergi cari makan yuk berdua gitu loh. Makan di mana misalkan? Oh itu makan apa namanya? Kita nyetik gitu misalkan, makan steak pesan. Nanti tunggu steaknya datang, jangan nanti sebelum steaknya datang dinasehati. Karena kalau orang lapar tuh nggak mau dengar dia jamaah. Sambil makan itu loh, Dok, mama boleh ngasih saran nggak sih gitu sambil, tapi tangannya sambil gini. Jangan kemudian nanti kalau kamu nggak mau dengar rawas ya. Udah gitu, pelan-pelan lah nasihati itu. Itu namanya halim. Halim dalam menasihati. Nah ini 3. Perlu diperhatikan masalah ini. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fal ilmu qabla al-amr warifku ma'al amri wal hilmu ma'al amri. Maka hendaklah ilmu sebelum kita mengajak. Maka tatkala kita mengajak, hendaklah kita memiliki sifat lembut dan sikap bijaksana. Fa illam yakun aliman lam yakun lahu an yaqifu ma laysa lahu bihi ilmun. Maka barang siapa yang tidak punya ilmu, sudah bukan tempatnya di situ dia. Dia harus stop. Belajar dulu. Bukan tempatnya. Lalu beliau jelaskan lagi, wa in kana aliman, meskipun dia alim,
Walam yakun rafiqan kana kat-tabib alladzi la rifqa fihi fayaglidu 'alal maridi fala yaqbalu minhu. Kalau dia walaupun dia alim tapi kalau dia tidak punya kelembutan, ini seperti dokter, pasien datang, "Dok, saya sakit apa?" "Kamu itu pusing bisa menyebabkan kamu mati." Akhirnya kaget pasiennya. Aduh, dokter ini mikir stres, mati beneran ya. Harusnya dokter itu datang, "Dok, saya sakit apa?" "Oh, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali mati," gitu loh. Semua penyakit bisa disembuhkan dengan izin Allah. Oh, kan adem dengarnya. Antum tidak perlu pasang status, dia yang akan bilang, "Datang ke dokter itu adem nasihatnya tuh. Semangat kita berobat." Itu caranya. Ini baru datang, dokternya ditanya, "Dok, gimana dok hasil pemeriksaannya?" "Oh ya, kamu ini gulanya tinggi ini ya, bahaya kamu ini, bisa amputasi nanti." Insyaallah antum tutup hari itu praktek aja. Usah buka lagi, Mas. Dia tanya, "Kenapa?" Mohon maaf, ini tidak apa-apa ya saya sampaikan." Bilang gitu loh, "Tidak apa-apa saya sampaikan. Ini gulanya agak tinggi, tapi nggak apa-apa. Saya kasih obat. Nanti coba olahraga, mungkin makanan ini dikurangi dulu, pola hidup sehat jadi terapkan dulu. Insya Allah Allah akan menyembuhkan." Senang tuh pasti. Tapi jangan lupa minum kopi, jangan lupa gitu. Yang paling penting bilang sama pasiennya, penyakit itu nggak usah dipikir. Yang penting pikirannya itu stabil gitu loh. Kan kalau penyakit dipikir tambah sakit gitu aja mah. Karena dokter kan begitu. Ini enggak, dokternya malah nakut-nakuti. "Dok, berapa gula saya, Dok?" "Sekian." "Oh, hati-hati loh kamu ya, hati-hati loh. Bahaya loh kamu ini," gitu kan. Enggak gitu jadi dokter itu. Baik. Wal mu'addib al-ghalid allati la yaqbalu minhul walad. Demikian pula seorang pendidik, kenapa dia bisa gagal? Karena dia keras, maka muridnya tidak akan bisa mendengarkan. Waqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Harun. Coba dengarkan apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menyuruh untuk mendakwakan Fir'aun. Perhatikan apa kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Toha, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha." Musa, Harun, kamu datangi Fir'aun tapi ucapkanlah perkataan yang lembut. Padahal Allah tuh sudah tahu Fir'aun ini mau bilang lembut, mau bilang kasar, memang dasarnya dia tidak akan nerima. Cuma di situ pelajarannya. Dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu kudu yang namanya kelembutan itu penting. Itu baru amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semua disikat. Tidak bisa membedakan mana orang yang harus dikerasi, mana orang yang harus ditegasi, mana orang yang harus dilembuti. Tidak bisa. Maka padahal dalam bab itu antum jangan dulu, antum datang dulu belajar bab ini. Karena bab ini penting. Ini bab yang tidak kita pernah pelajari, akhirnya menjadikan dakwah ini chaos, saya bilang tadi. Amburadul. Padahal tatanan dakwah ini sudah diatur sedemikian rupa oleh para ulama. Makanya kata para ulama, andai kata orang jahil itu dia diam, dakwah ini akan berjalan dengan lancar. Tapi banyak orang-orang yang ingin cari panggung, ya, ingin terlihat alim. Jadi ada nama istilahnya dalam ilmu itu muta'alim. Bukan alim tapi muta'alim. Muta'alim itu pura-pura tahu. Itu namanya muta'alim. Padahal dia tidak tahu. Akhirnya membuat agama ini dan membuat dakwah ini menjadi tercoreng. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.